Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow. Ternyata ya kata Anies Baswedan emang ada ya tawaran gabung ke 02. Hak angket masih jalan kok katanya begitu kan. Artinya apa? Spekulasi inilah muncul di mana-mana begitu. Kabarnya Nasdem ya sudah ditawari beberapa kursi begitu di jabatan menteri. Lantas kalau partai Nasdem di situ ditawari ya tentu Anies Baswedan juga ditawari begitu kan. Nah inilah yang menjadi spekulasi opini-opini ya muncul hari ini. Anies Baswedan mengatakan begini. Saya tidak akan pernah meninggalkan pendukung-pendukung saya. Ya, ini jelas di situ begitu kan. Mereka berani berada di luar pemerintahan. Nah, dengan adanya seperti itu maka keberanian dari sosok Anies Baswedan di situ menunjukkan ya mereka tidak tergoda dengan kue-kue jabatan begitu selama ini. Jadi saya kira ini pemimpin yang menurut saya pribadi perlu ditiru begitu. Kalah mereka tidak ngemis-ngemis minta jabatan. Dia tetap memperhatikan para pendukung-pendukung mereka begitu. Maka Anies mengatakan emang ada tawaran seperti itu. Sontak orang itu tertawa begitu kan. Dan pada akhirnya untuk bisa menjegal hak angket itu bagaimana posisi dari Partai Nasdem, PKB dan Anies Baswedan untuk ditawari menteri-menteri atau posisi menteri di situ begitu. Maka mereka tidak tergoda sedikitpun, hak angket tetap berjalan, semuanya berjalan begitu demi koalisi perubahan, demi bangsa kita begitu kan. Ya kalau demokrasi ya ini aja saya kira agak jauh begitu kan. Di 2029 akan lebih brutal lagi kalau menurut saya. Jadi melihat dengan situasi politik seperti ini maka masyarakat harus benar-benar mengawal betul ya bagaimana sosok Anies Baswedan ini. Saya kira ini menjadi potensi ya bagi bangsa kita, punya sosok yang punya intelektual yang bagus di situ, tidak pernah tergoda dengan adanya jabatan-jabatan yang ada selama ini. Anies memang ada tawaran gabung ke 02 katanya. Hak angket tetap bergulir. Ya kalau hak angket tetap bergulir saya kira kita akui betul bahwa sekarang itu kan masih demo di mana-mana begitu kan ya untuk menggaungkan hak angket satu sisi. Tapi nampaknya begitu kan Anies Baswedan santai-santai aja, dan bahkan kemarin ya ketika Anies Baswedan turun ke jalan ya menyambut di mana-mana begitu kan, itu rasanya presiden begitu kan. Bahkan diteriaki presiden. Itulah kehebatan Anies Baswedan hari ini, menunjukkan bahwa ini walaupun ya secara realcon mereka kalah, tapi masyarakat mengatakan wah ini presiden katanya. Jadi optimis ya, masih ada harapan bagaimana kalau pemilu ini ada 2 putaran begitu kan. Saya yakinnya bahwa nuansa seperti ini ya tunggu saja begitu kan ya. Jadi dengan adanya seperti ini maka saya pribadi berasumsi Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa, dan itu menjadi potensi untuk memimpin bangsa kita. Karena dengan adanya seperti itu maka ya semua pendukung-pendukung mereka dimanapun kita berada, simpatisan, loyalisnya begitu kan, untuk tetap bersama dengan Anies Baswedan di situ. Bahkan dengan adanya tawaran-tawaran seperti ini, apakah Anies Baswedan mau? Mari kita baca. 1 hari jelang penetapan hasil pemilu di 2024 oleh KPU Capres 01 ya Anies Baswedan beri penegasan dirinya agar ya terus berada di jalur perubahan. Ia menolak bergabung bila ditawari koalisi ya 02 Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Dalam hasil sementara, Prabowo Gibran memang unggul berpotensi menang 1 putaran. Bahkan yang menang ada tawaran. Jawab Anies sembari bercanda saat ditemui ya wartawan usai berbuka puasa bersama Garda Matahari di Pacitan Barat. Ini sudah jelas begitu kan. Anies Baswedan sudah menyimpulkan tetap bersama koalisi perubahan. Saya sampaikan saya akan terus berada di dalam barisan perjuangan perubahan. Di sini lain ya Anies menyebutkan pembahasan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu di 2024 sudah berjalan di DPR. Ia menghormati proses yang tengah berjalan itu. Jadi artinya apa? Artinya hak angket itu benar-benar mau harus benar-benar dibawa ya untuk ke ranah hijau. Dalam artian ya hak angket masih dibahas walaupun mereka sudah ada sudah ada pemenangnya. Bagaimana dugaan-dugaan kecurangan itu harus memang benar-benar terungkit begitu kan.
Saking Anies Baswedan ini punya perhatian khusus kepada bangsa kita begitu kan ya. Digoda apapun mereka tidak mau. Nah, inilah yang menjadi catatan penting kepada bangsa kita begitu, bahwa dikit-dikit mau, dikasih bansos mau, dikasih ini mau, dikasih itu mau. Ini kan orang-orang seperti itu kan mental apa begitu kan. Maka rakyat yang punya kesadaran diri di situ ya, diemil-emil apapun, diembel-embel apapun, jangan mau mereka. Apalagi hanya dikasih bansos. Bansos itu uang rakyat Indonesia loh, uang pajak begitu kan. Maka saya katakan tadi bahwa jangan tergiur dengan adanya seperti itu. Mantan Gubernur Jakarta itu juga akan memantau penetapan hasil pemilih ya dari KPU ya sebelum mengambil langkah pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal dugaan kecurangan pemilu di 2024. Soal penetapan KPU yang diperkirakan akan dilakukan besok ya 20 Maret 2024 yakni hari ini, Anies dan tim akan memantau dari markas pemenangan di Ponorogo. Kita masih menunggu sampai ada kejelasan jadwal untuk pengumuman ini. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU per 19 Maret, Anies Caimin hanya unggul di 2 provinsi yaitu Sumatera Barat dan Aceh. Namun Anies menegaskan akan menunggu hingga hasil pemilu ditetapkan oleh KPU. Kita lihat nanti hasilnya selesai, tapi saya sampaikan kepada semua ya, terima kasih kepada yang sudah mendukung. Terima kasih yang bertahan walaupun ada tekanan, walaupun ada imbalan. Tetap memilih Anies, tetap memilih yang menjadi suara hati nurani. Ya, itu saya hargai, ujar Anies Baswedan. Benar-benar luar biasa. Jadi kita itu ya melihat dengan realitas ini ya di depan mata, realconnya memang Prabowo di situ yang menang begitu, realconnya begitu kan. Tetapi secara faktual apakah ada dugaan-dugaan kecurangan begitu? Maka menang dengan cara apa? Kira-kira seperti itu begitu. Maka masyarakat Indonesia yang kemudian dari pendukung-pendukung Anies Baswedan sabar dulu begitu kan untuk melihat bagaimana mereka, apa yang terjadi. Maka harus ada banyak bukti untuk menggaungkan ini di DPR nanti begitu. Karena nampaknya adalah kita kalau benar-benar bersatu, insya Allah begitu kan ya, koalisi dari Anies Baswedan itu benar-benar akan menjadi catatan penting dan mereka akan bersatu. Seperti Pak Surya Paloh juga mengatakan di situ begitu kan. Saya tidak pernah tergiur dengan sedikit pun dengan dengan tawaran-tawaran itu, kata Pak Surya Paloh. Tapi pada kenyataannya adalah kita nunggu saja apakah nanti di pilkada ini ya tetap menjadi poros mereka begitu. Karena kabarnya begitu kan. Saya sampaikan bahwa di pilkada ini pasti ada 3 poros, dari PDIP, dari Koalisi Perubahan, dari Indonesia Maju. Mereka yang digaungkan di daerah-daerah itu. Ya, karena mereka yang menjadi basis kekuatan ya. Tapi kita tunggu saja bagaimana ya nasib selanjutnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe ke YouTube dari Podcast Rakyat ini.